Supreme Martial God Technique. Bab 1621-1630. Bab 1621 Peluang. Wu Yun ada di depannya, panik dan berlari menyelamatkan nyawanya tanpa memilih jalan. Saat ini, yang paling dikhawatirkannya bukanlah sekelompok orang di belakangnya, karena saat ini, ia bisa dikatakan menerobos celah apapun dan melarikan diri kemanapun celah itu sempit. Karena medannya, orang-orang di belakangnya tidak akan bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah bahaya yang tidak diketahui di depan. Terlepas dari semakin dalam Anda melangkah, akan ada semakin banyak bahaya di Gua Yuling itu sendiri. Mengesampingkan bahaya ini, pasti ada gelombang besar orang kuat di depan mereka. Mereka yang bisa menembus jauh ke dalam Gua Yuling pastilah makhluk yang sangat kuat. Begitu Anda bertemu orang-orang itu, tingkat bahayanya tidak kalah dengan orang-orang di belakang Anda. Saat melarikan diri, Wu Yun memikirkan banyak cara untuk melarikan diri sepenuhnya. Namun, menghadapi situasi saat ini, kecuali dia memiliki kemampuan untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, metode apapun tidak dapat dilakukan. Wu Yun menjadi semakin gugup dan khawatir ketika dia pergi jauh ke Gua Yuling dengan panik. Meskipun dia belum menemui bahaya, dia tahu bahwa bahayanya pasti tidak terlalu jauh. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan situasi saat ini, dia akan mati suatu hari nanti. Sial, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram. Suara teriakan dan kejar-kejaran di belakangnya masih terdengar. Pada saat ini, Lin Yi, setelah mengejar beberapa saat, juga mengatakan sesuatu kepada Kong Jiu di sampingnya. Tuan Kong Jiu, ada yang ingin kukatakan padamu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat, jangan bertele-tele. Kong Jiu sedikit tidak sabar. Segera, Lin Yi memberitahu Kong Jiu tentang perjanjian tuan pelayan antara dia dan Wu Yun. Tentu saja ini menghemat banyak hal. Mendengar hal tersebut, pupil mata Kong Jiu langsung mengecil. Pertanyaan pertama yang terlintas di benaknya adalah bagaimana bisa ada perjanjian tuan pelayan di antara mereka berdua. Bagaimanapun, identitas Wu Yun sebelumnya adalah Xiao Feng. Dengan kata lain, Lin Yi dan Xiao Feng menandatangani perjanjian tuan pelayan. Dia awalnya ingin bertanya kenapa, tapi kemudian dia memikirkannya dan menyerah. Sekarang bukan waktunya menanyakan hal ini. Terlebih lagi, apapun alasan lainnya, perjanjian tuan pelayan ini bisa dikatakan terjadi pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, mereka tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya, mereka hanya perlu membiarkan Lin Yi mengendalikannya sedikit, dan mereka dapat dengan mudah menangkap Wu Yun. Sekarang cukup menunggu kesempatan saja. Setelah mengejar beberapa saat, Kong Jiu melihat sebuah sudut muncul di hadapannya. Setelah tikungan, terdapat ruang terbuka dengan puluhan lorong dengan ukuran berbeda. Kong Jiu meliriknya, lalu berbisik, Lin Yi, pernahkah kamu melihat ruang terbuka di depanmu? Nanti, kamu bisa menggunakan perjanjian tuan pelayan untuk mengendalikan anak di depan dan membiarkannya memasuki jalan tersempit di dalam sudut, dan kemudian Anda menindaklanjutinya, dan saya akan bertanggung jawab untuk menghancurkan bagian belakang. Ingat, semakin sempit semakin baik. Semakin sempit jalannya, semakin percaya diri saya dalam menghentikan sekelompok orang di belakang saya. Dimengerti, Tuan Kong Jiu. Lin mengangguk lalu santai. Dia perlahan mengaktifkan perjanjian tuan pelayan, dan segera pesan itu tersampaikan ke jiwa Wu Yun. Wu Yun juga segera memperhatikan pergerakan jiwa. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan di saat yang sama, dia akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya sampai di sini. Faktanya, Wu Yun telah menunggu Lin Yi menggunakan perjanjian tuan pelayan. Tidak ada keraguan bahwa dalam kasus ini, Lin Yi pasti akan memberitahu Kong Jiu tentang perjanjian tuan pelayan di antara mereka. Begitu Kong Jiu mengetahuinya, dia akan memilih waktu terbaik untuk menemukan cara menyingkirkan sekelompok orang di belakangnya. Dengan kata lain, selama Lin Yi menggunakan perjanjian tuan pelayan, itu akan membuktikan bahwa sekelompok besar orang yang mengejarnya di belakangnya akan dicegat oleh Kong Jiu. Saat itu, peluang Wu Yun untuk berhasil melarikan diri akan jauh lebih besar. Sambil berpikir,
Wu Yun tetap tenang dan melihat ke lorong tersempit di sudut ruang terbuka di depannya sesuai informasi yang disampaikan oleh Lin Yi. Sambil tersenyum dingin, dia melompat beberapa kali dan langsung masuk. Lin Yi, yang mengikuti di depan, segera mengikuti, dan Kong Jiu juga segera menerobos. Tetapi ketika sekelompok besar orang di belakangnya hendak bergegas ke lorong, mereka melihat kultivasi Kong Jiu tiba-tiba meledak. Boom, boom, bang. Setelah beberapa gerakan, dia untuk sementara mendorong kembali kelompok pengejar di belakangnya. Serangkaian kutukan marah terdengar. Namun, bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Kong Jiu lebih baik daripada mereka, dan ditambah dengan keunggulan medan, mereka tidak dapat menembus penyumbatan Kong Jiu untuk sementara waktu. Wu Yun berlari di lorong sempit ini untuk beberapa saat, dan lambat laun, suara di belakangnya menjadi semakin kecil. Nafasnya semakin lemah, dan dia hanya bisa mendengar suara Lin Yi mengejarnya. Saya memilih tempat yang relatif luas dan perlahan-lahan melambat. Lin Yi jelas bermaksud hal yang sama. Dia berkata dengan dingin dari belakang, berhenti, sudah hampir waktunya. Sekarang, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi. Saya pikir kamu harus tahu itu jika kamu berani berbohong, kamu jiwa akan hancur, dan aku akan segera menghancurkanmu berkeping-keping. Wu Yun berhenti, berbalik, dan menatap Lin Yi. Lin Yi, alam Taiksu tingkat 6. Dan dia saat ini hanya berada di alam Raja Abadi tingkat 6. Kesenjangan kultivasi antara dia dan Lin Yi masih cukup besar. Ada juga alam Master Abadi antara alam Raja Abadi dan alam Taiksu. Jika pertarungan langsung, akan sulit baginya untuk menjadi lawan Lin Yi. Oleh karena itu, belum bisa diungkap. Sekarang, peluang terbaik Wu Yun untuk melarikan diri adalah sebelum Kong Jiu menyusulnya. Memanfaatkan celah ini, dia memikirkan cara untuk membunuh Lin Yi, lalu menyembunyikan auranya dan melarikan diri dengan lancar. Kesulitan terbesar dalam rencana ini adalah bagaimana cara membunuh Lin Yi sebelum Kong Jiu mengejarnya. Meskipun Kong Jiu mencegat sekelompok besar orang kuat dari belakang, dengan kemampuan Kong Jiu, tidak butuh waktu lama untuk meruntuhkan seluruh lorong. Jalan itu runtuh, dan orang-orang itu tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Dengan kata lain, saat lorong itu runtuh, saat itulah Kong Jiu datang untuk membunuhnya. Kali ini, saya tidak tahu berapa lama, tapi yang pasti tidak akan terlalu lama. Menghadapi Lin Yi, seorang kultivator tingkat 6 dari alam Taiksu yang 2 alam lebih tinggi dari dirinya, metode apa yang bisa dipikirkan Wu Yun untuk membunuhnya? Bab 1622 Krisis Hidup dan Mati. Tentu saja Wu Yun juga memikirkannya. Jika dia tidak membunuh Lin Yi, dia akan langsung mengungkapkan bahwa perjanjian Tuan Pelayan tidak berhasil untuknya dan terus berjalan. Tapi itu terlalu berbahaya. Karena dia tidak sepenuhnya yakin bisa menyingkirkan Lin Yi. Jika Anda tidak bisa menyingkirkan Lin Yi, itu berarti Anda tidak bisa menyingkirkan Kong Jiu. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan Wu Yun. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Sementara Wu Yun berpikir, suara dingin Lin Yi terdengar lagi. Wu Yun mengerutkan kening, berpikir untuk mengatakan sesuatu dengan santai untuk berbohong. Setelah menstabilkan Lin Yi, kita kemudian dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis saat ini. Tetapi ketika dia hendak berbicara, saat berikutnya, dia mendengar suara gemuruh keras di kejauhan. Pada saat yang sama, seluruh bagian itu tampak runtuh, bergetar hebat. Ketika getaran di tanah di bawah kakinya berangsur-angsur mereda, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Apa yang seharusnya terjadi telah tiba. Kong Jiu telah menghancurkan seluruh lorong, dan dia akan segera tiba. Benar saja, ketika Wu Yun mendapat ide ini, saat berikutnya dia merasakan aura agung tiba-tiba datang dari kejauhan. Saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di sebelah Lin Yi. Bagaimana kabarmu, Lin Yi, kamu sudah selesai? Kong Jiu bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Kong Jiu, dia belum mengatakan apa-apa. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kong Jiu bersuara, lalu menatap Wu Yun dengan dingin, katakan padaku, nak, aku tidak tertarik dengan siapa kamu, dan aku tidak tertarik pada mengapa kamu ingin menggantikan Xiao Feng. Sekarang,
Kamu hanya perlu untuk menghubungkanmu dengan orang suci itu. Ceritakan padaku hubungan antara inkarnasi benda suci dan bagaimana menemukan inkarnasi benda suci itu, dan aku akan melepaskanmu. Setelah mendengar ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Saat ini, keringat mulai mengucur di dahinya. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat dingin. Saat ini, Wu Yun sangat gugup. Jika Lin Yi di depannya, dia masih bisa memikirkan beberapa cara untuk secara tak terduga memukulnya dengan keras, atau bahkan membunuhnya. Tapi menghadapi Kong Jiu, di hadapan kekuatan absolut ini, apapun yang dia lakukan, semuanya sia-sia. Adapun untuk melarikan diri, Wu Yun pun membatalkan rencana ini. Jaraknya sangat dekat, selama dia punya ide untuk melarikan diri, Kong Jiu mungkin bisa menjebaknya dengan santai. Krisis saat ini seperti situasi yang menyedihkan. Ini memang situasi yang menyedihkan, kita tidak bisa melawan dan tidak bisa melarikan diri. Wu Yun memikirkan banyak cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Jika lonceng penciptaan ilahi masih ada, meskipun Anda dikalahkan dan dapat melarikan diri, secara alami tidak akan ada masalah. Namun kebetulan lonceng penciptaan ilahi telah pergi. Bahkan sebelum pergi, menurut nada lonceng penciptaan ilahi, dia mungkin tidak akan muncul lagi untuk waktu yang lama di masa depan. Apa? Kamu belum mengatakan apa-apa? Setelah menunggu beberapa saat, Kong Jiu rupanya menjadi tidak sabar ketika Wu Yun tidak berbicara. Tapi Wu Yun tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berbohong dan menipu Lin Yi. Tidak mudah menipu Kong Jiu. Meski saat ini sedang krisis, setidaknya Kong Jiu belum mengambil tindakan. Begitu Anda membuka mulut, jika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan benar, Anda mungkin akan berada dalam situasi yang terkutuk. Apakah kamu mencari kematian jika kamu belum memberitahuku? Lin Yi juga sedikit marah. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya, mengepalkan tinjunya sedikit, dan mulai mengaktifkan perjanjian Tuan Pelayan. Wu Yun merasakan bahwa di lautan kesadaran, kekuatan yang menekan jiwanya mulai mengerahkan kekuatan. Tentu saja, kekuatan ini tidak dapat melukai jiwanya sama sekali. Bahkan begitu dia mengerahkan kekuatannya, jiwanya dapat langsung menghancurkan kekuatan ini. Tapi Wu Yun tidak berani melakukan ini, meskipun tidak ada jalan lain, alangkah baiknya jika ditunda sebentar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berpura-pura kesakitan dan berusaha bersikap seolah dia sedang berjuang. Setelah berjuang sejenak, Lin Yi perlahan-lahan meletakkan lengannya dan berkata dengan tenang, "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu jika kamu tidak memberitahuku. Perjanjian Tuan Pelayan bisa membunuhmu, tapi juga bisa membuatmu menderita. Tentu saja, katakan." Dua kata terakhir hampir keluar dari sela-sela gigi Lin Yi. Tampilannya yang garang membuatnya seolah-olah Wu Yun akan dimakan hidup-hidup. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Pada saat ini, dia sudah melepaskan gagasan untuk melarikan diri. Selama Kong Jiu ada, dia sendiri tidak bisa melarikan diri. Saat ini, saya khawatir mustahil untuk lolos dari kematian. Tapi kalaupun dia mati, dia harus ditarik ke dalam air. Bisa atau tidak itu soal lain. Setidaknya Wu Yun tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Memikirkan hal ini, sebuah rencana gila dengan cepat terbentuk di benak Wu Yun. "Kakak senior Lin Yi, sudah kubilang, kemarilah dan aku akan memberitahumu." Pada saat ini, Wu Yun berpura-pura sangat lemah dan suaranya terputus-putus. "Itulah yang kamu katakan, mengapa kamu ingin aku datang ke sini?" teriak Lin Yi. Aku, sekarang." Pada saat ini, Wu Yun dengan sengaja meninggikan suaranya, tetapi suaranya menjadi lebih terputus-putus, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Melihat ini, Lin Yi melambaikan tangannya dan berkata, Oke, saya akan datang." Sambil berbicara, Lin Yi melirik ke arah Kong Jiu, dan setelah menerima persetujuan Kong Jiu, Lin Yi berjalan menuju Wu Yun. Faktanya, Lin Yi punya banyak cara untuk menghindari dekat dengan Wu Yun. Namun alasan mengapa dia ingin dekat dengan Wu Yun adalah karena dia memiliki motif egois di dalam hatinya. Keegoisan pertama adalah apa yang Yu Yi katakan padanya sebelumnya, Wu Yun mendapat harta karun di luar.
Tapi dia tidak pernah meminta harta karun ini kepada Wu Yun. Oleh karena itu, ketika dia dekat dengan Wu Yun nanti, dia ingin mengambil kesempatan untuk merebut cincin penyimpanan Wu Yun tanpa memberitahu Kong Jiu. Kedua, Lin Yi juga ingin menjadi orang pertama yang mengetahui berita yang ingin diketahuinya. Kemudian, dia memilih apa yang ingin dia sampaikan kepada Kong Jiu. Jika ada kesempatan, dia bisa memanipulasinya dan mencapai tujuan membunuh Kong Jiu. Karena itu, Lin Yi melangkah menuju Wu Yun. Ditambah dengan keyakinannya pada perjanjian Tuan Pelayan, dia bisa dikatakan tidak memiliki pembelaan saat ini. Berjalan ke sisi Wu Yun, dia membungkuk dan berkata, "Katakan padaku." Pada saat yang sama, tangan Lin Yi juga bergerak menuju cincin penyimpanan di tangan Wu Yun. Tapi Lin Yi di negara bagian ini tidak diragukan lagi memberi Wu Yun kesempatan terbaik. Bahkan Wu Yun sendiri tidak menyangka Lin Yi akan memberinya kesempatan bagus. "Kamu ingin mengambil cincin penyimpananku. Kamu sedang bermimpi. Bahkan jika kamu mati, aku akan menyeretmu ke dalam air." Pada saat ini, jari Lin Yi telah menyentuh cincin penyimpanan Wu Yun. Dan Wu Yun juga mulai diam-diam menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi. Tangannya juga bergerak menuju cincin penyimpanannya. Dia ingin menggunakan Wu Yu Star Disc untuk menghancurkan kepala Lin Yi menjadi beberapa bagian. Tentu saja, dia juga punya cara lain untuk menghadapi Lin Yi, tapi dia tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Dia harus membunuh dengan satu serangan. Jika tidak, ketika Kong Jiu bereaksi, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Belum. Lin Yi mengertakkan gigi dan berbisik sambil mengambil cincin penyimpanan Wu Yun. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia langsung membeku. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan sepertinya dia ingin mundur. Namun, bagaimana Wu Yun bisa memberinya kesempatan ini? Sebagai rekan praktisi seni bela diri api, kekuatan api abadi telah lama bercampur dengan budidaya kekuatan abadi. Dalam sekejap, kekuatan panas meledak dan menyelimuti Lin Yi. Saat berikutnya, dis bintang alam bela diri muncul di tangannya dan langsung diperbesar. Tanpa ragu-ragu, tidak ada gerakan ekstra yang mewah. Itu langsung membelah langit dan menutupi bumi, menuju ke kepala Lin Yi. "Ya Tuhan, senjata ilahi!" Lin Yi berseru, dan segera bereaksi. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, dia dengan cepat mengaktifkan perjanjian Tuan Pelayan dan mencoba membunuh Wu Yun. Namun, perjanjian Tuan Pelayan langsung dihancurkan oleh Wu Yun. Ah! Terdengar ratapan tragis, ledakan keras, dan kawah besar muncul di tanah. Lin Yi langsung dipukuli hingga menjadi bubur dan diledakkan ke dalam lubang. Nah, ini sebenarnya senjata dewa. Tak jauh di belakang, Kong Jiu pun langsung bereaksi, ia ingin menyelamatkan Lin Yi, namun pada akhirnya kecepatannya masih lebih lambat. Namun, saat ini, matanya sudah tertarik dengan Wu Yu Star Disc di tangan Wu Yun. Bagaimana dia bisa peduli dengan kematian Lin Yi? Dia melompat dan menuju Wu Yun, sambil berkata dengan dingin dan menghina. "Kamu bajingan, kamu benar-benar dapat secara paksa mengakhiri perjanjian Tuan Pelayan Lin Yi. Ini benar-benar aneh. Kamu memiliki inkarnasi benda suci dan senjata ilahi. Aku benar-benar meremehkanmu." Pada saat ini, budidaya agungnya level Wu Yun sudah diselimuti. Wu Yun tidak melarikan diri atau melawan, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melihat ke arah Kong Jiu yang bergegas ke arahnya, jejak keputusasaan muncul di matanya. Dia tahu bahwa hari ini, tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri dan dia akan sepenuhnya jatuh ke tangan Kong Jiu. Namun, pada saat ini Wu Yun benar-benar putus asa. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Wu Yun sangat familiar dengan suara ini. Suaranya tidak begitu menyenangkan, tetapi di telinga Wu Yun saat ini, itu seperti suara alam. Bab 1623 Klon, suruh kamu pergi. Pada saat ini, Wu Yun sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Tampilan awalnya putus asa langsung terhapus. Raungan. Teknik dewa bela diri Taisang beroperasi secara ekstrim. Di saat yang sama, teknik anti cedera juga bekerja secara ekstrim.
Dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan menggenggam dis bintang alam bela diri dengan erat. Dia telah menggunakan cara pertahanan terkuat yang dia bisa untuk melindungi dirinya sampai mati. Mau melawan. Kong Jiu tentu saja tidak tahu tentang penampilan pria misterius itu. Melihat Wu Yun masih ingin melawan di bawah serangannya sendiri, dia langsung tersenyum menghina. Segera, serangannya meningkat beberapa kali, dengan wajah garang, menatap Martial Domain Stardust. Bawakan padaku, artefak itu milikku. Bang! Ledakan. Suara keras yang mengerikan terdengar, dan seluruh lorong bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Wu Yun tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Menghadapi Kong Jiu, dia hanya bisa membela diri dan tidak berani diganggu sama sekali. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Sebab, dia mendapati dirinya sepertinya tidak terluka. Serangan mengerikan Kong Jiu barusan sepertinya tidak mengenai dirinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Wajah Wu Yun menunjukkan ekstasi, dan pada saat yang sama, suara yang familiar terdengar lagi di telinganya. Kamu bocah, apa yang kamu lakukan bersembunyi? Kamu tahu aku datang dan kamu masih takut padanya. Haha, bajingan tua, kamu. Dalam kegembiraannya, Wu Yun ingin membuat beberapa lelucon, tapi saat dia melihat Kong Jiu setelah memasuki negara bagian, seluruh orang tercengang lagi. Saya melihat Kong Jiu telah jatuh ke tanah saat ini, berlumuran darah dan tidak bergerak. Udara yang keluar lebih besar daripada udara yang masuk. Dari pandangan ini, dia jelas terluka parah. Tapi barusan Wu Yun dengan jelas hanya mendengar Kong Jiu melakukan satu gerakan, dan dia dipukuli seperti ini hanya dengan satu gerakan. Berbalik untuk melihat, sesosok lelaki tua muncul di sampingnya. Orang ini tidak lain adalah lonceng penciptaan ilahi. Kini, setelah keluar dari peti mati kristal, tubuhnya tidak lagi menjadi separuh tubuhnya yang dimutilasi. Meski ia masih dalam keadaan ilusi dan belum menampakkan tubuh fisiknya, namun kekuatannya sepertinya sudah mencapai level lebih dari itu, bahkan cukup untuk menghancurkan Kong Jiu yang berada di level ketiga dari 99 kembali ke satu alam. Anda harus tahu bahwa sebelum memasuki peti mati kristal, tingkat budidaya lonceng penciptaan ilahi hanya tingkat ke-9 dari Dao besar. Setelah keluar dari peti mati kristal, dia menjadi semakin kuat. Bajingan tua, bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Kenapa? Aku benar-benar pergi. Wu Yun ingin membuat lelucon, tetapi Dewa Pencipta tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, kecepatan bicaranya meningkat secara bertahap. Jika ada yang harus kamu lakukan, cepat lakukan. Aku akan segera pergi. Itu hanya tiruanku saat ini. Aku ingin langsung pergi, tapi aku khawatir kamu akan dikejar oleh orang-orang ini, jadi aku datang untuk membantumu. Tapi, baru kali ini, aku akan segera berangkat. Sekarang, kamu punya dua pilihan, terus masuk jauh ke dalam Gua Yuling, tapi aku tidak akan menemanimu lagi. Dan aku juga bisa memberitahumu, di masa depan jika kekuatanmu terus semakin dalam, kamu pasti akan mati. Atau, aku akan mengirimmu pergi, kamu memilih tempat yang ingin kamu tuju, dan aku akan mengirimmu keluar wilayah luas. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun tertegun di tempat. Dia berpikir bahwa lonceng penciptaan ilahi telah kembali untuk membantunya seperti sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya datang untuk menyelamatkannya sekali. Selain itu, dia sedikit ragu dengan dua opsi yang diusulkan oleh Divine Bell of Creation. Tentu saja, dia ingin masuk lebih dalam. Bagaimanapun, dia telah melalui banyak kerja keras untuk sampai ke sini. Tapi itu adalah pertaruhan dengan hidup Anda. Tidak, bukan hanya mempertaruhkan nyawamu, tapi mati. Bagaimana kalau pergi? Apakah Anda bersedia? Dan, kemana kamu bisa pergi setelah kamu pergi? Kembali ke dunia peri. Jika orang-orang itu mengetahuinya jika dia kembali ke dunia abadi, dia akan tetap mati. Tapi kalau kita ke tempat lain, mau kemana lagi, ya? Sepertinya tidak ada tempat untuk dituju. Wu Yun tiba-tiba teringat suatu tempat, bukan dunia peri, tapi masih tempat yang ingin dia kunjungi. Sudahkah kamu memikirkannya? Pertarungan dengan Kong Jiu barusan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan klon ini. Klon milikku ini akan segera menghilang. Setelah menghilang,
Aku tidak akan dapat membantumu. Melihat itu Wu Yun tidak berbicara lama, desak Dewa Penciptaan. Suruh aku pergi. Wu Yun berkata dengan ringan. Betapapun enggannya dia untuk pergi, dia hanya bisa pergi. Meski harta karun di Gua Yuling menarik, namun seseorang harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Harta langka itu bisa direbut nanti. Saat ini, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Nah, kamu ingin pergi kemana? Lonceng penciptaan ilahi mengangguk sedikit lalu bertanya. Tunggu. Tapi Wu Yun tidak menjawab, tapi berdiri dan berjalan ke arah Kong Jiu. Saat ini, Kong Jiu sedang sekarat, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Wu Yun mencibir dan melepas cincin penyimpanan Kong Jiu. Tingkat dan status kultivasi orang ini tidak rendah. Seharusnya ada banyak hal baik di dalam cincin penyimpanan. Lalu dia berkata, apakah kamu ingin tahu siapa aku? Ingat, namaku Wu Yun. Wu Yun. Ketika dia mendengar dua kata Wu Yun, ekspresi Kong Jiu tiba-tiba berubah. Kaku. Dia mengenal Wu Yun, bukankah dia penguasa yang diperlakukan seperti monyet oleh mereka, dikirim ke alam luas untuk diajak bermain, dan kemudian mati. Mengapa kamu hidup kembali sekarang? Apakah kamu pikir aku sudah mati? Tidak mudah menginginkan aku mati. Kamu bilang kami monyet. Oh, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membunuh kalian semua yang mengaku bangsawan. Pergilah ke neraka. Wu Yun meraung dengan ganas, dan menginjak kepala Kong Jiu, menginjak-injak kepalanya hingga menjadi bubur. Segera, Wu Yun mengobrak-abrik cincin penyimpanan Kong Jiu. Wajahnya tampak bahagia, dan tentu saja, banyak hal baik. Namun, ini bukan waktunya untuk serakah, dia segera menemukan papan komunikasi. Melalui papan komunikasi ini, dia mengirimkan pesan kepada orang-orang di dunia abadi di belakang Kong Jiu. Kamu memproklamirkan diri sebagai bajingan mulia, aku belum mati. Tunggu aku. Suatu hari, aku akan kembali. Aku adalah kakek yang tidak boleh kamu sakiti, Wu Yun. Setelah menyampaikan pesan itu, Wu Yun akan tanda komunikasi itu terlempar ke tanah dan diinjak 2 kali. Saat dia memikirkan bajingan itu, amarahnya melonjak. Kemana kamu ingin pergi setelah kamu pergi? Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah Wu Yun menyelesaikan semua ini, suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi lagi. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa sosok lonceng penciptaan ilahi yang awalnya ilusi mulai menjadi semakin kabur pada saat ini. Dia tahu waktunya hampir habis. Dia mengangguk dan berkata, bajingan tua, kirim aku ke dunia iblis. Kapan kamu dan aku bisa bertemu lagi? Bab 1624 apapun yang terlintas dalam pikiran. Dunia iblis. Haha. Lonceng penciptaan ilahi bergumam, tapi dia tidak peduli. Dia tahu mengapa Wu Yun ingin pergi ke dunia iblis setelah mengikuti Wu Yun selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa Wu Yun memiliki beberapa saudara yang baik di dunia fana. Xiao Jin, Xiao Shenlong, burung botak. Mereka semua adalah binatang dewa, setelah naik, mereka pasti berada di dunia iblis. Tampaknya Wu Yun siap mencari mereka. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat bahwa ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Wu Yun merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dalam terowongan ruang dan waktu. Daerah sekitarnya gelap gulita, dan ruang serta waktu di sekitarnya dengan cepat menyusut. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meskipun dia tidak bergerak, dia sepertinya telah melewati antarmuka yang tak ada habisnya. Saat cahaya perlahan muncul di sekelilingnya, Wu Yun menyadari bahwa dia telah tiba di pegunungan tak berujung. Apakah ini dunia iblis? Wu Yun bergumam, tetapi sebelum dia bisa melihat sekeliling, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar samar lagi di lautan kesadaran. Kamu bocah, para pembudidaya di dunia iblis tidak menyukaimu manusia, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Tidak ada yang perlu kukatakan padamu tentang dunia iblis. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa dunia iblis itu sangat besar. Lebih besar dari dunia peri yang pernah kamu kunjungi. Terlalu banyak. Begini saja, total 100 benua liar yang telah kamu lewati mungkin bisa mencapai sudut dunia iblis. Adapun kapan kita akan bertemu lagi? Menunggumu.
Saatnya untuk melawan kembali ke dunia peri. Ketika saatnya tiba, jika perlu, aku akan muncul untuk membantumu. Lagi pula, aku juga punya musuh di antara mereka orang-orang di dunia peri. Di akhir kata-katanya, suaranya menjadi semakin kecil, dan secara bertahap, tidak ada suara. Wu Yun tahu bahwa kali ini, lonceng penciptaan ilahi mungkin benar-benar telah pergi. Entah kenapa, saya masih merasa sedikit enggan untuk menyerah. Namun, Wu Yun dengan cepat menjadi tenang. Karena pikirannya perlahan-lahan beralih dari lonceng penciptaan ilahi. Xiao Jin, Baldi, Xiao Shenlong, aku di sini. Di mana kamu? Aku di sini untuk mencarimu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun mulai melihat sekeliling. Mengenai dunia iblis, dia masih baru di dunia ini dan tidak tahu apa-apa. Meskipun lonceng penciptaan ilahi tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengetahui dari kata-kata lonceng penciptaan ilahi bahwa dunia iblis sangat besar. 100 benua liar hanya bernilai satu sudut dunia iblis. Terlalu besar. Wu Yun berbisik diam-diam, semakin sering hal ini terjadi, semakin sulit dia menemukan Xiao Jin dan yang lainnya. Namun, sejak kita tiba di dunia iblis, kita pasti akan menemukannya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun mulai memikirkan jalan selanjutnya. Menurut apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, para penggarap di dunia iblis sangat memusuhi para penggarap manusia seperti mereka. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk menyembunyikan identitasnya. Bukan berarti Wu Yun belum pernah melakukan apapun sebelumnya dalam menyembunyikan identitasnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan beberapa cara khusus untuk menipu monster laut di bawah laut sepanjang 80 juta mil. Tentu saja, klan iblis di dunia peri secara alami jauh lebih kuat daripada monster laut itu. Namun, sekarang kekuatannya meningkat, cara ini seharusnya tetap efektif. Tugas pertama adalah menemukan iblis yang cocok yang bisa dia bunuh, dan rebut pil iblis. Namun, terlalu berbahaya jika mencarinya sendiri, karena dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Aku bahkan tidak tahu apakah ada monster kuat di sekitar sini. Akan sangat buruk jika Anda bertemu monster yang kuat dan menakutkan begitu Anda tiba. Alangkah baiknya jika ada penolong iblis. Memikirkan hal ini, Wu Yun mulai merasa kesal. Sebelum meninggalkan Gua Yuling, dia mengabaikan satu hal. Hei Guang. Hei Guang adalah klan iblis, jadi akan lebih nyaman jika dia ada di sana. Tingkat kultivasi Hei Guang juga berada di alam abadi tingkat 9. Jika dia bertemu dengan beberapa monster kuat, akan lebih mudah bagi Hei Guang untuk maju daripada dia. Tapi seperti kata pepatah, Cao akan datang, dan apapun yang dia inginkan akan datang padanya. Tepat ketika Wu Yun diam-diam merasa kesal, tiba-tiba, dia melihat sosok gelap jatuh dari langit. Melihat sosok gelap ini, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi gembira. Hei Guang, apakah kamu benar-benar di sini? Saat ini, Wu Yun sangat bersemangat. Aku kesal karena aku tidak membawa Hei Guang bersamaku sebelum berangkat, tapi tanpa diduga, dia benar-benar datang. Tentu saja, Wu Yun tidak akan mengira bahwa indera keenamnya lah yang membawa Hei Guang. Tentu saja, lonceng penciptaan ilahi membantu di belakang layar. Mungkin, lonceng penciptaan ilahi pergi bersama Wu Yun siang. Tuan, benar saja, setelah Hei Guang mendarat, dia sepertinya sudah mengetahui semua ini sejak lama. Tidak mengherankan, dia bertemu Wu Yun di sini dan menundukkan tangannya terlebih dahulu. Lalu dia berkata, itu adalah senior yang ada di tubuhmu sebelumnya yang mengirimku ke sini. Ya, Wu Yun tersenyum tipis, lalu mengangkat kepalanya dan melihat kekosongan di atas kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak dapat mendengarnya, dia tetap mengucapkan terima kasih dengan senyuman di wajahnya. Tuan, tanyakan saja apakah Anda punya perintah. Namun, kenyataannya, sangat sedikit yang bisa saya lakukan untuk membantu. Ini adalah dunia iblis. Meskipun saya adalah klan iblis, status saya di dunia iblis adalah tidak tinggi. Benar. Karena itu, saya memilih pergi ke wilayah Changbang untuk merasakan dan memperkuat kekuatan saya. Namun, setelah tiba di wilayah Changbang, saya menemukan bahwa semakin sulit bagi saya untuk bergerak maju dengan sedikit kekuatanku,
jadi aku tetap berada di tepian dan tidak berani masuk lebih dalam. Jika Tuan tidak keberatan, aku bisa membawamu ke keluargaku di dunia iblis terlebih dahulu. Yah, ya, selama kamu memiliki tempat berlindung sementara, itu saja. Wu Yun mengangguk dan berkata, tetapi sebelum kamu pergi, bisakah kamu membantuku mendapatkan pil iblis yang sekuat aku? Aku harus menyembunyikan identitasku. Dan tidak peduli di mana kamu berada mulai sekarang, tidak peduli siapa kamu tidak dapat menyebutkan identitas manusiaku kepadanya. Dan jangan lakukan itu lagi. Panggil aku Tuan, dan kita akan berteman baik mulai sekarang. Ya, saya tahu, Tuan. Hei Guang memahami instruksi Wu Yun dengan sangat baik, dan kemudian berkata, Tuan, tunggu sebentar, saya akan memburu iblis untuk Anda. Dan, ya. Wu Yun mengangguk dan tersenyum tipis saat Hei Guang pergi. Dengan Hei Guang, segalanya menjadi lebih mudah. Banyak hal yang tidak lagi mengharuskan dia melakukannya sendiri. Nantinya, Anda juga bisa bertanya kepada Hei Guang tentang tata letak dunia iblis dan distribusi kekuatan. Mulai sekarang, dia akan mencoba yang terbaik untuk lebih dekat dengan kekuatan besar di dunia iblis. Bukan karena dia sendiri yang ingin pergi ke sana, tapi karena dia memahami karakter Xiao Jin. Ketika mereka datang ke dunia iblis, mereka pasti akan memilih kekuatan besar untuk bergabung, dan beberapa kekuatan kecil tidak akan bisa memasuki mata mereka. Tentu saja ini semua untuk masa depan. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat tinggal sementara. Saat ini, Hei Guang pergi dan Wu Yun baik-baik saja. Memikirkan cincin penyimpanan Kong Jiu, ada banyak hal bagus di dalamnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai mencari-cari di dalam untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Namun, pada saat ini, negeri dongeng, berita kematian Kong Jiu telah dikirim kembali. Dan informasi yang disampaikan Wu Yun melalui papan komunikasi itu juga telah dipelajari oleh mereka. Seorang lelaki tua berwajah seram dan menghancurkan meja batu di depannya dengan satu telapak tangan. Dia menggeram, Wu Yun. Apakah itu monyet di area kenaikan? Apakah dia belum mati? Pergi dan panggil ketiga orang itu Hai, Long, dan Bei. Bukankah mereka mengatakan bahwa Wu Yun dipukuli di Changbang Realm? Segera mati. Mengapa kamu masih memprovokasi kami sekarang? Kematian Kong Jiu sepertinya ada hubungannya dengan dia. Sampah tak berguna ini sebenarnya sedang dipermainkan oleh monyet. Dunia iblis, di antara pegunungan yang tidak diketahui. Wu Yun mendatangkan malapetaka di cincin penyimpanan Kong Jiu dengan senyum puas di wajahnya, dan hasil panennya sangat kaya. Bab 1625 Teknik Rahasia Seni Bela Diri Ilahi Shuro. Gelombang panen ini bisa dikatakan benar-benar di luar dugaan Wu Yun. Namun, jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Orang kuat seperti Kong Jiu, yang berada di alam Jiu-Jiu Guyi, seharusnya tidak memiliki status rendah bahkan di antara sekelompok orang di dunia abadi. Apalagi karakter Kan Kong Jiu juga merupakan tipe orang yang rakus akan uang dan harta. Hal yang paling diperlukan bagi orang seperti itu adalah harta. Wu Yun melihatnya dan melihat ada banyak ramuan untuk meningkatkan budidaya dan ramuan untuk menyembuhkan luka. Setelah beberapa perhitungan, jika dia menelan semuanya, seharusnya tidak ada masalah bagi Wu Yun untuk langsung meningkatkan kedua tingkat kultivasi. Jangan meremehkan kedua tingkat kultivasi ini. Selama masa Wu Yun di wilayah Changmang, budidayanya meningkat pesat. Namun hal ini tidak membuktikan bahwa peningkatan budidaya adalah perkara sederhana. Meskipun alam Raja Abadi tidak terlalu kuat di antara banyak tingkatan alam di alam abadi. Namun, pada level alam Raja Abadi, sudah sangat sulit untuk meningkatkan satu level kultivasi. Jika Anda berlatih secara normal kurang dari 3 hingga 5 bulan, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Bahkan jika dia, Wu Yun, ingin meningkat melalui kultivasi normal, dia harus menghitungnya setiap bulan. Terlihat bahwa pada levelnya, jika ingin meningkatkan kultivasi, diperlukan dukungan kekuatan abadi yang sangat besar. Namun ramuan dan ramuan dari Kong Jiu ini mampu meningkatkan tingkat budidaya Wu Yun 2 kali sekaligus. Dapat dilihat bahwa ini adalah jumlah yang sangat buruk. Tentu saja, Wu Yun tidak terburu-buru menggunakan roh bela diri yang memangsa. Sebab,
Isi cincin penyimpanan Kong Jiu ini lebih dari itu saja. Wu Yun menemukan bahwa selain pil ini, ada juga tongkat panjang berwarna merah menyala yang bisa disebut senjata semi suci. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi bahan pembuatnya pasti bagus sekali. Meskipun semua senjata di dunia peri perlu digabungkan untuk meningkatkan levelnya sendiri. Namun nilainya bisa ditingkatkan, tetapi kualitasnya tidak bisa ditingkatkan. Tidak diragukan lagi kualitas tongkat merah menyala ini pasti jauh lebih tinggi dari tombak pedang perak yang dimilikinya saat ini. Namun, Wu Yun tidak tergoda. Tongkat panjang bukanlah senjata favoritnya. Selain itu, selain pedang perak, dia juga memiliki Fang Tian Divine Halberd. Fang Tian Divine Halberd merupakan senjata dewa perang, walaupun rusak namun telah diperbaiki olehnya bahkan memiliki roh senjata. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meningkatkan level Anda dan mengeluarkan kekuatan terkuat Anda, yang sudah dekat. Ya, aku akan memberikan tongkat panjang ini kepada Hei Guang ketika dia kembali nanti. Meskipun dia hampir membunuhku sekali, dia sangat setia kepadaku selama periode ini. Selain itu, di masa depan, aku masih membutuhkannya untuk melindungi aku. Semakin kuat kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, semakin baik bagiku. Wu Yun bergumam setelah berpikir sejenak. Tentu saja, dia bukannya tidak memikirkan Xiao Jin, yang juga pandai menggunakan tongkat panjang sebagai senjata. Tongkat panjang berwarna merah menyala ini juga cocok untuk Xiao Jin. Namun Wu Yun segera menolak rencana ini karena Paman Chen pernah memberi Xiao Jin tongkat hitam panjang. Dari segi tampilan, tongkat panjang berwarna hitam legam mungkin tidak seindah tongkat panjang berwarna merah menyala. Namun, itu adalah senjata yang benar-benar sebanding dengan artefak, dan bahkan mungkin melampauinya. Itu jauh lebih baik daripada tongkat panjang berwarna merah menyala ini, jadi tidak perlu menyimpannya untuk Xiao Jin. Terlebih lagi, Wu Yun selalu menggunakan tinju dan telapak tangan untuk menyerang Hei Guang, jadi dia mungkin tidak punya senjata. Oleh karena itu, saya membuat rencana untuk memberikannya kepadanya. Setelah membuat rencana, Wu Yun berhenti fokus pada tongkat panjang. Sejumlah buku rahasia dengan cepat menarik perhatian Wu Yun. Di dalam ring penyimpanan Kong Jiu, terdapat banyak rahasia keterampilan abadi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk latihan Wu Yun. Satu-satunya hal yang Wu Yun tidak bisa mengalihkan pandangannya adalah gulungan rahasia bernama Sura Senwu. Teknik rahasia Sura Senwu, teknik abadi tambahan. Ketika Wu Yun melihat kalimat ini, bahkan jantungnya berdetak kencang dan bersemangat. Dia pernah melihat roh bela diri tambahan dan senjata tambahan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan sihir tambahan ini. Dengan kegembiraan dan harapan di hatinya, Wu Yun perlahan membuka gulungan rahasia ini. Saya membacanya dengan cermat dari depan ke belakang. Setelah menontonnya, Wu Yun hanya punya satu perasaan, ngeri. Sangat ngeri. Ini memang merupakan keterampilan tambahan abadi yang langka di dunia, sungguh menakutkan. Teknik rahasia Sura Senwu ini dibagi menjadi 3 volume secara total. Jilid 1, Sungai Huangquan. Volume kedua disebut Laut Netherworld. Volume ketiga disebut Sura Neraka. Tidak banyak perbedaan antara 3 volume berbeda dan 3 metode tambahan. Namun, kekuatan tiap volume sangat berbeda. Sama seperti volume pertama dan volume kedua, keduanya memiliki kemampuan yang sama, namun volume ketiga puluhan kali lebih kuat dari volume pertama. Di jilid pertama, di bawah kendali latihan teknik rahasia seni bela diri dewa, kekuatan abadi dapat diubah menjadi sungai menakutkan yang panjangnya lebih dari 10 meter. Setiap pembudidaya yang tercakup dalam sungai Huangquan ini dapat dikendalikan oleh Wu Yun sesuka hati. Bisa melemahkan dan menekan kekuatan lawan, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan rekan satu tim. Volume 2, Laut Netherworld. Ia bisa berubah menjadi lautan luas dalam jarak lebih dari 10 meter yang berpusat pada dirinya sendiri. Seperti halnya Sungai Huangquan, Laut Netherworld juga dapat melemahkan kekuatan lawan dan meningkatkan kekuatan diri sendiri dan rekan satu tim. Selain itu, kemampuannya untuk melemah dan membaik beberapa kali lebih buruk dibandingkan volume pertama. Volume 3, Shuro Neraka. Jilid ketiga ini harus berada di atas jilid kedua, Laut Netherworld, sebelum dapat digunakan.
Setelah digunakan, area sekitar yang awalnya hanya Laut Netherworld yang luas bisa langsung menjadi sama menakutkannya dengan neraka surah. Secara teori, selama penggunanya cukup kuat, kekuatan musuh bisa dilemahkan tanpa batas di neraka Shuro ini. Pada saat yang sama, ini juga memungkinkan kekuatan rekan satu tim meningkat secara signifikan melebihi kekuatan Laut Netherworld. Tentu saja, ini hanya teori, dan secara spesifik tidak diketahui karena Wu Yun belum mempraktikkannya. Terlebih lagi, apa yang disebut peningkatan kekuatan ini bukanlah peningkatan dalam kultivasi. Ini tentang perbaikan dan pelemahan di aspek lainnya. Seperti menekan keinginan lawan untuk bertarung, melemahkan kekuatan magis lawan, Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku untuk rekan satu tim. Oke, bagus sekali, teknik rahasia Surah Senwu, haha, kamu benar-benar mendominasi. Setelah saya menyerap banyak ramuan dan ramuan, kekuatan saya akan meningkat 2 tingkat, mencapai tingkat ke-8 dari alam Raja Abadi. Ketika saatnya tiba, dengan teknik anti cedera, ditambah dengan sesama praktisi seni bela diri api, dan 3 gerakan teknik tombak api surgawi bela diri suci, saya khawatir kemampuan tempur saya yang sebenarnya cukup untuk melampaui seluruh alam abadi. Sebanding dengan rata-rata kultivator tingkat ketiga dan keempat dari alam Taiksu. Jika Anda berbicara tentang serangan, dalam hal kemampuan membunuh, saya khawatir bahkan jika saya seorang kultivator di alam Taiksu tingkat pertama atau kedua, saya sudah mempunyai kemampuan yang cukup untuk membunuh mereka. Tetapi itu sudah menjadi batasku. Namun, jika aku melatih ketiga level ini lagi, merekrut keterampilan rahasia seni bela diri ilahi Shuro. Haha, jika saatnya tiba, biarpun saya menghadapi kultivator tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima di alam Taiksu, saya khawatir saya akan memiliki cukup kemampuan untuk membunuh mereka. Terutama, jilid ketiga, neraka Shuro, itu terlalu menakutkan, terlalu kuat. Kong Jiu, kamu benar-benar anak pemberi harta, sangat baik, hebat. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam kata-katanya. Sekarang, yang paling kurang dan paling perlu dia tingkatkan adalah kultivasi dan keterampilan abadinya. Tanpa diduga, Kong Jiu langsung diantar kepadanya. Satu hal lagi, beberapa orang mengatakan bahwa dunia ini kacau, mungkin ini saya, tandai di sini. Alam keabadian dibagi menjadi keabadian manusia, keabadian sejati, keabadian misterius, keabadian emas, Raja Abadi, Dewa Abadi, Alam Taiksu, Alam Kongming, Alam Daceng, formasi awal Dao Besar, 99 kembali ke 1, 9981 bencana guntur. Bab 1626 kemampuan tempur sebenarnya yang mengerikan. Sambil berpikir, Wu Yun mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Hei Guang belum kembali. Wu Yun kemudian menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, dia perlu berlatih. Hei Guang tidak ada, jadi dia harus memastikan apakah ada bahaya di sekitarnya. Namun, berdasarkan persepsinya, dia sepertinya tidak menyadari adanya bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun sedikit tenang dan perlahan menggunakan roh bela diri yang memangsa. Kemudian ramuan di cincin penyimpanan Kong Jiu yang membantu budidaya dibedakan dari ramuan yang menyembuhkan luka. Semua ramuan penyembuh itu disimpan di cincin penyimpanannya. Melihat tumpukan ramuan budidaya dan ramuan di depannya, dengan kendali pikiran Wu Yun, roh bela diri yang melahap mulai beroperasi dengan cepat. Jika ramuan dan ramuan dalam jumlah besar diberikan kepada orang lain, akan memakan waktu kurang dari 10,5 hari untuk berpikir untuk melahap semuanya. Bahkan setelah dimakan lebih dari 10 hari, masih menjadi pertanyaan besar apakah meridian tubuh fisik dapat menahannya. Namun, ketika saya sampai di tempat Wu Yun, keadaannya sama seperti sebelumnya. Dengan adanya jiwa bela diri yang melahap, masalah seperti ini tidak pernah menjadi masalah. Hanya dalam seperempat jam, semua rangkaian ramuan dan ramuan yang mempesona layu dalam sekejap. Semua kekuatan obat diubah menjadi kekuatan abadi oleh jiwa bela diri yang menelan. Dengan kerja sama seni Dewa Bela Diri Taisang, semua kekuatan abadi yang dimakan segera diubah sepenuhnya menjadi kekuatan Wu Yun sendiri. Hasilnya, semuanya seperti yang diharapkan oleh Wu Yun. Tidak ada kejutan, tidak ada kejutan.
Perlahan dan pasti, 2 tingkat budidaya akan ditingkatkan. Wu Yun melonjak langsung dari alam Raja Abadi tingkat 6 sebelumnya ke alam Raja Abadi tingkat ke-8. Oh, bagus sekali, saya sangat puas. Wu Yun akhirnya mengendalikan kekuatan abadi, mengedarkannya di tubuhnya selama 9 minggu, dan perlahan-lahan menghembuskan napas dari udara keruh. Berkata bahagia pada dirinya sendiri. Padahal, jika kita benar-benar menghitungnya berdasarkan jumlah total kekuatan abadi yang ditelan kembali. Faktanya, Wu Yun masih meremehkan kekuatan yang terkandung dalam bahan obat tersebut. Dengan jumlah total kekuatan abadi, mungkin tidak menjadi masalah baginya untuk meningkatkan kebudidaya tingkat ketiga, atau bahkan mencapai puncak alam Raja Abadi tingkat ke-9. Namun, karena metode kultivasinya yang istimewa, ia adalah rekan praktisi seni bela diri api. Selain kekuatan abadi yang perlu ditingkatkan, api abadi juga perlu ditingkatkan dengan jumlah yang sama, jika tidak, akan ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Wu Yun tidak punya pilihan selain mengalokasikan sebagian dari kekuatan abadinya untuk dimakan oleh api abadi. Awalnya, peri api tidak bisa menelan kekuatan peri biasa ini. Ia hanya dapat menelan kekuatan energi atribut api. Namun, karena api abadi kini telah terintegrasi dengan budidayanya, telah terjadi perubahan mendasar. Oleh karena itu, Anda dapat menyerap kekuatan abadi biasa ini, tetapi jumlah yang dibutuhkan akan jauh lebih besar dari jumlah normal. Transformasi sifat api abadi juga merupakan anugerah terbesar Kaisar Sengwu yang menciptakan persekutuan seni bela diri api ini. Selain dia, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa melakukannya atau bahkan memikirkannya. Tentu saja hal ini juga membuat Wu Yun sangat tidak berdaya. Kedepannya, untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, ia memerlukan jumlah yang lebih besar untuk dipertahankan guna memastikan bahwa ia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Jika tidak, akan sangat berbahaya jika kekuatan api peri, api ungu, dan bulu merah tidak dapat mengimbanginya. Namun, meskipun diperlukan sejumlah besar kekuatan abadi untuk mempertahankannya, kecepatan peningkatan dalam budidaya akan jauh lebih lambat. Namun, hal ini tidak berdampak pada kekuatan Wu Yun sendiri. Dengan kata lain, sekarang dia berada di alam Raja Abadi tingkat 8, dia memiliki jumlah total kekuatan abadi di tubuhnya. Faktanya, jumlah total kekuatan abadi sama dengan yang dimiliki seorang kultivator di alam Raja Abadi tingkat 9. Apalagi ditambah dengan kemampuan lainnya, kekuatan tempurnya pasti lebih dari itu. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, teknik anti cedera dan kemampuan anti cedera utamanya belum meningkat. Masih hanya bisa menahan serangan balasan dalam jumlah besar. Namun, itu juga dari Raja Abadi tingkat ke-6 sebelumnya hingga Raja Abadi tingkat ke-8 saat ini. Dengan kata lain, Wu Yun sekarang tidak melakukan apapun selain diam-diam melakukan teknik anti cedera. Guang berdiri di sana dan dipukul oleh seorang kultivator di alam abadi tingkat 8. Dia sendiri tidak akan terluka, tetapi pihak lain akan terluka parah oleh serangan balik ini. Selain kemampuan anti cedera yang ekstrim, teknik anti cedera Wu Yun juga memiliki daya tahan yang paling tinggi. Itu juga dari alam abadi tingkat 9 sebelumnya ke alam Taiksu tingkat pertama saat ini. Saya harus mengatakan, ini sangat keterlaluan. Dan ini bukanlah akhir dari latihan Wu Yun. Tujuan sebenarnya adalah untuk mempraktikkan seni rahasia seni bela diri dewa. Saat ini, dia tidak sabar untuk menyelesaikan 3 jilid. Seni rahasia seni bela diri Dewa Sura, haha, kalau begitu, mari kita mulai dari jilid pertama, Sungai Huangquan. Wu Yun bergumam dan berdiri perlahan. Mulailah mengedarkan kekuatan abadi di tubuh Anda sesuai dengan metode kultivasi yang diperkenalkan di volume pertama ini, Huangquan He. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wu Yun bersentuhan dengan keterampilan abadi tambahan dan keterampilan rahasia seni bela diri ilahi surah. Namun, dengan bakat Wu Yun dalam seni bela diri, ditambah dengan kemampuan Taisang Martial God Jue yang mencakup segalanya dan menantang surga. Faktanya, seni bela diri atau keterampilan abadi apapun tidak menjadi masalah di depan Wu Yun. 1/4 jam, hanya 1/4 jam. Tiba-tiba, Wu Yun mendengar suara keras. Sungai mata air kuning. Pada saat berikutnya, kekuatan agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba,
Itu tampak seperti ilusi, tapi juga seperti pemandangan nyata. Sungai berwarna darah yang sangat luas yang membentang lebih dari 10 meter muncul di depan mata Wu Yun. Bahkan, tampaknya ruang di sekitar sungai panjang itu tercermin dalam pemandangan merah di tepi sungai Huangquan. Jika Wu Yun tidak melakukannya sendiri, itu karena dia sudah siap secara mental. Saya khawatir bahkan dia sendiri akan takut dengan pemandangan seperti itu. Apakah ini sungai Huangquan? Ini layak untuk kata Huangquan. Itu benar-benar membuat kulit kepala orang mati rasa. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri dengan semangat. Pada saat ini, dia sedang menginjak sungai Huangquan yang berwarna merah darah, seolah-olah dia berada di dunia bawah. Pada saat yang sama, dia merasakan semangat juangnya juga melonjak pesat saat ini. Jika kita mengatakan bahwa sebelum menggunakan Huangquan He, Wu Yun hanya percaya diri untuk membunuh pembudidaya di alam Taiksu tingkat pertama dan kedua dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, berdiri di sungai Huangquan, Wu Yun bahkan merasakannya. Bahkan seorang kultivator di alam Taiksu tingkat ketiga atau keempat mungkin tidak bisa lepas dari kekuatan tombaknya. Haha, sebelumnya aku memperkirakan bahwa dengan menggunakan 3 jilid teknik rahasia seni bela diri ilahi Sura, aku hanya bisa memastikan untuk membunuh lawan di alam Taiksu tingkat keempat atau kelima. Sepertinya aku masih meremehkan kemampuan Shuro ini teknik rahasia seni bela diri ilahi. Sekarang volume pertama telah sangat meningkatkan kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Aku tidak bisa membayangkan seberapa jauh volume kedua dan ketiga akan meningkatkan kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Sambil berpikir, Wu Yun mengambil kembali sungai Huangquan. Mulailah berlatih sesuai dengan garis besar umum volume 2, Laut Netherworld. Bab 1627 Pil Setan. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang dipikirkan Wu Yun. Meski tidak sulit untuk menyelesaikan jilid pertama, sungai Huangquan. Namun, saat dia ingin berlatih jilid kedua ini, Laut Netherworld. Namun saya menyadari bahwa apapun yang terjadi, selalu sulit untuk memulainya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap saat, sepertinya saya bisa melewati ambang pintu menuju Laut Netherworld. Namun, setiap saat, Wu Yun gagal tanpa kecuali. Setelah mengulangi tes ini lebih dari 10 kali, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Penggunaan Huangquan He sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan abadinya. Meskipun sungai Huangquan sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak sekali kekuatan abadi. Dan kemudian, dia tidak berhenti dan mulai berlatih Laut Netherworld lagi. Meskipun dia tidak berhasil, latihan jangka panjang juga menyebabkan hilangnya banyak semangat dan kekuatan abadi. Hei, Wu Yunchang menghela nafas panjang dan berhenti berlatih. Perlahan gerakan teknik Dewa Bela Diri Taisang dan mulailah memulihkan kekuatan abadi yang hilang di dalam tubuh. Pada saat yang sama, saya juga mulai memikirkan alasan kegagalan yang berulang-ulang tadi. Jelas tidak ada masalah, tapi dia mengikuti metode budidaya Laut Netherworld langkah demi langkah dan terus-menerus. Namun jika demikian, mengapa berkali-kali gagal? Apa yang terjadi? Ini mungkin pertanyaan terbesar di benak Wu Yun saat ini. Namun, tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sebuah pertanyaan. Mungkinkah karena bidang kultivasi? Memikirkan hal ini, Wu Yun dengan cepat berhenti memulihkan kekuatan abadinya dan mencari gulungan teknik rahasia seni bela diri ilahi Sura lagi. Setelah mencari dengan cermat, dia menemukan masalah yang sebelumnya dia abaikan. Di tempat yang tidak mencolok di akhir teknik rahasia, ada 3 baris teks yang tidak mencolok. Huangquan He, pemula harus mencapai alam abadi. Di Laut Netherworld, pemula harus mencapai alam Taiksu. Asurasi, pemula harus mencapai alam kehampaan dan dunia bawah. Wu Yun tiba-tiba mengerti setelah melihat 3 baris teks ini. Pantas saja Netherworld si jilid kedua ini tidak bisa diselesaikan, ternyata karena alasan inilah. Dan alasan mengapa dia bisa mengolah sungai Huangquan membutuhkan seorang kultivator di alam abadi. Saya khawatir itu juga karena kekuatannya sendiri telah melampaui level alam Raja Abadi. Adapun alam Taiksu, meskipun dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan beberapa pembudidaya alam Taiksu biasa. Namun, bagaimanapun juga, kesenjangan kekuatannya terlalu besar,
jadi masuk akal untuk tidak bisa berlatih. Sepertinya aku setidaknya harus melampaui alam abadi tingkat kelima sebelum aku bisa berharap untuk berlatih Laut Netherworld di volume kedua ini. Wu Yun perlahan menutup gulungan itu dan bergumam. Pasti ada perasaan kecewa dalam kata-katanya. Menghela nafas dan menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan ini, Wu Yun mulai memulihkan kekuatan abadi yang hilang di tubuhnya. Meski mustahil untuk mempraktikkan Laut Netherworld di jilid kedua ini, hasil ini oke. Bagaimanapun, orang harus tahu bagaimana menjadi puas. Kali ini, hasil panen dari Kongjiu Storage Ring sangat besar. Selain itu, bukan karena ia tidak bisa mengolah Laut Netherworld, tetapi karena ia kurang kuat, ketika tingkat budidayanya meningkat di kemudian hari, hanya perlu waktu beberapa menit untuk mengolah Laut Netherworld. Sekitar setengah jam, tingkat kultivasi Wu Yun hampir pulih. Seluruh orang secara bertahap mencapai kondisi puncak. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki datang dari kejauhan. Mendengar langkah kaki tersebut, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, dengan senyuman tipis di bibirnya. Dia tahu Hei Guang lah yang kembali. Saya harus mengatakan bahwa perjalanan Hei Guang kali ini cukup lama. Secara keseluruhan, mungkin sudah hampir 1 jam. Hei Guang, apa kabar? Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Wu Yun bertanya dengan ringan ketika Hei Guang kembali. Hei Guang berlari ke arah Wu Yun dengan beberapa langkah, membungkuk, lalu berkata, "Jangan khawatir, guru, masalah ini akan diselesaikan." Tapi, di tengah kata-katanya, Hei Guang ragu-ragu. "Katakan." Wu Yun melambaikan tangannya. Hei Guang mengangguk dan melanjutkan, "Namun, tidak ada monster yang ditemukan di dekat pegunungan ini sama sekali. Saya berlari jauh sebelum menemukannya. Dan, terlebih lagi, saya mencari dalam waktu yang lama, tetapi saya hanya menemukan 1 Raja Abadi. Tingkat kultivasi Master saat ini hanya berada di alam Raja Abadi tingkat ke-6. Ramuan Iblis 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasi Anda. Saya khawatir." "Haha, tidak perlu khawatir." Hei Guang, kata Wu Yun tersenyum dan berbisik setelah omelan yang sedikit memalukan. Baginya, bukankah alam Raja Abadi tingkat 8 ini persis seperti yang dia inginkan? Namun, kekhawatiran Heiro tidaklah buruk. Biasanya, dia hanya bisa menyembunyikan auranya dengan lebih baik dengan menggunakan pil iblis dengan tingkat kultivasi lebih rendah dari miliknya. Dan jika kekuatan yang terkandung dalam pil iblis lebih kuat dari tingkat kultivasinya sendiri, kemungkinan kekurangannya akan lebih besar. Sekitar 2 hingga 3 kali lebih rendah adalah yang terbaik. Itu terlalu rendah, itu tidak bagus. Tentu saja, yang terbaik juga adalah setara dengan tingkat kultivasi Anda sendiri. Jika sebelumnya, menghadapi ramuan iblis ini di alam Raja Abadi tingkat 8, mungkin sulit untuk memuaskan Wu Yun. Namun, bagi Wu Yun saat ini, itu tepat. Setelah beberapa saat, Wu Yun melepaskan kultivasinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Hei Guang, lihat kultivasi saya." Apa, Tuan, Guru, Anda?" Ketika dia melihat kultivasi Wu Yun dilepaskan, Hei Guang benar-benar tercengang. Gagap dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah bisa membayangkan hal itu dalam waktu kurang dari 1 jam sejak dia pergi. Tuannya Wu Yun sebenarnya meningkatkan budidayanya sebanyak 2 tingkat. Ini sungguh luar biasa. Haha, jangan kaget, berikan padaku. Bagaimana aku bisa menjadi tuanmu jika aku tidak memiliki kemampuan apapun? Wu Yun menepuk bahu Hei Guang dan mengambil alih pil iblis itu. Kemudian dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, mengingat kesetiaanmu kepadaku selama periode ini, aku masih memiliki sesuatu untuk diberikan padamu." Wu Yun berkata dan tersenyum ringan. Dia bisa membayangkannya ketika dia menyerahkan tongkat panjang berwarna merah menyala yang sebanding dengan senjata semi suci kepada Hei Guang. Betapa ngerinya Black Guangzhu. Lagi pula, apakah itu dunia peri atau dunia iblis, tidak banyak senjata semi ilahi. Jika seseorang meningkatkan senjata sesuai dengan tingkat budidayanya, tingkat tertinggi hanya akan menjadi senjata alam kesengsaraan guntur tingkat 99 dan 81. Itu sudah menjadi senjata yang bisa ditingkatkan ke level tertinggi di dunia peri. Dan semi-artefak ini adalah eksistensi yang lebih unggul dari senjata kesusahan guntur tingkat 99 dan 81 ini.
Bab 1628 menyembunyikan aura manusia. Benar saja, saat Wu Yun menyerahkan tongkat panjang berwarna merah menyala itu kepada Hei Guang. Saat ini, Hei Guang tercengang. Ekspresinya kaku dan tubuhnya sangat kaku. Dia bahkan lupa mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia secara alami mengenali kualitas tongkat merah menyala ini dalam sekejap. Baginya, semua ini seperti mimpi. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti, dia akan benar-benar memiliki senjata semi-artefak seperti itu. Ambillah, apa yang kamu lakukan, Momo Jiji, aku ingat aku sudah memberitahumu sebelumnya, ikuti aku, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Wu Yun memutar matanya saat melihat tatapan kaku dan lesu Hei Guang. Kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dan berkata, ngomong-ngomong, saya belum pernah memberitahu Anda sebelumnya, jadi saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda sekarang, ikuti saya dan Anda tidak akan pernah menderita kerugian. Guru, terima kasih. Tolong terima itu. Aku, Hei Guang, sujud 3 kali. Tiba-tiba, Hei Guang tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali kepada Wu Yun. Kulit kepala Wu Yun mati rasa untuk beberapa saat. Hei Guang segera memintanya untuk bangun, saudaraku, jangan lakukan ini. Aku belum mati. Jangan menjatuhkanku saat kamu mengetukku. Hei Guang mungkin juga merasa bahwa operasi ini tidak benar. Dia berdiri dari tanah, tersenyum canggung, lalu membungkuk hormat pada Wu Yun. Dengan mata yang tulus, dia berkata dengan tulus, Guru, terima kasih telah menerima saya terlepas dari dendam masa lalu dan begitu baik kepada saya. Mulai sekarang, jika ada yang berani menyakiti Anda, dia pasti akan melangkahi tubuh saya. Janji ini tidak ada hubungannya dengan perjanjian Tuan Pelayan. Ini adalah kata-kata paling tulus dari hatiku, Hei Guang. Oke, Momo Jiji, ambillah. Wu Yun memutar matanya dan mengulurkan panjang merah menyala itu. Tongkat terbang. Beri nama. Mulai sekarang, itu akan menjadi milikmu. Karena kamu belum memiliki senjata, seharusnya tidak ada masalah untuk menggabungkannya. Baiklah, terima kasih Guru. Hei Guang mengangguk dengan berat. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, api merah, tongkat panjang. Mulai sekarang, saya akan memanggilnya Hu Wu Tianya. Tuan, bagaimana menurut Anda? Hu Wu Tianya. Gumam Wu Yun, lalu bercanda berkata, sial, aku tidak menyangka kalau kamu, seorang pria kulit hitam bertubuh besar, cukup centil. Kamu bahkan bisa memikirkan nama yang begitu centil. Kamu bisa menari dengan api sampai ke ujung dunia, dan aku bisa menari dengan pedang. Tapi senjata itu milikmu. Apa namanya? Terserah kamu. Hei, terima kasih Guru. Hei Guang mengangguk, agak malu. Namun tak lama kemudian, Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, ingat apa yang kukatakan padamu. Mulai sekarang, kau dan aku akan rukun sebagai teman. Panggil saja aku Wu Yun. Jangan panggil aku Tuan lagi. Tahu, ya, Tuan. Wu Yun. Terdengar bahwa Hei Guang agak takut memanggil Wu Yun, tapi demi kepentingan, dia hanya bisa memanggilnya seperti ini. Jika Anda memanggilnya Master, akan terlalu mudah untuk mengungkapkan identitas Wu Yun kepada orang luar. Yah, bagus, ingat. Wu Yun mengangguk, dan kemudian melihat ramuan iblis di tangannya yang berada di alam Raja Abadi tingkat 8. Lihatlah ke sekeliling untukku. Aku akan menyempurnakan pil iblis ini terlebih dahulu untuk menyembunyikan auraku. Setelah mengatakan itu, Wu Yun duduk bersila dan mulai menyempurnakan pil iblis. Tentu saja, pemurnian ini mungkin bukan pemurnian itu. Secara alami, tidak mungkin menggunakan Devouring Martial Spirit. Setelah Devouring Martial Spirit digunakan, ramuan iblis tidak akan lagi memberikan efek yang diinginkan. Wu Yun hanya perlu memadukan auranya sendiri dengan pil iblis ini untuk menutupi aura manusianya. Saya harus mengatakan bahwa memurnikan pil iblis dan menyembunyikan auranya jauh lebih sulit daripada berlatih. Wu Yun menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia berhasil melakukannya. Namun, hal ini belum sempurna. Bahkan Hei Guang masih bisa melihat aura manusianya dengan persepsi yang cermat. Kemudian, Wu Yun menghabiskan hampir setengah jam. Akhirnya keduanya menyatu hampir sempurna. Wu Yun tersenyum tipis, berdiri dan berkata, Hei Guang,
Sekarang, jika kamu merasakannya dengan cermat, apakah kamu masih dapat mendeteksi aura manusia di tubuhku? Tidak. Hei Guang menggelengkan kepalanya. Bagus sekali. Selanjutnya, berhati-hatilah. Jika ada jejak aura manusia yang bocor dalam tindakan apapun yang saya lakukan selanjutnya, Anda harus memberi tahu saya. Dan hentikan secara langsung. Saya bisa menyelesaikan masalah ini segera. Mengatakan itu, Wu Yun menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi dan mulai berlatih di depan Hei Guang, menyimulasikan adegan pertempuran. Beberapa kali, Hei Guang langsung menghentikan Wu Yun. Meskipun aura Wu Yun tersembunyi dengan baik, aura manusianya masih terekspos selama beberapa ledakan kekuatan abadi yang ekstrim. Namun, di bawah peringatan Hei Guang, Wu Yun mengoreksinya satu persatu. Setelah gladi bersih, semuanya akhirnya dalam kondisi sempurna. Bisa dikatakan selama pil iblis masih bisa bekerja, aura Wu Yun tidak akan terekspos. Bahkan di tengah perang, tentu saja, bisa menyembunyikannya dengan sempurna mungkin karena seni dewa bela diri Taisang. Tanpa seni dewa bela diri Taisang, tidak akan mudah bagi orang biasa untuk menyembunyikan auranya, juga tidak dapat menyembunyikannya dengan sempurna. Mengenai operasi ini, Hei Guang menyaksikan dengan kaget. Bahkan, dia tidak menyangka Wu Yun masih bisa menyembunyikan auranya selama pertempuran. Baginya, seorang kultivator di dunia iblis, ini sungguh sulit dipercaya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah kemampuan bertarung Wu Yun yang sebenarnya. Meskipun sepertinya dia hanya berada di tingkat ke-8 dari Raja Abadi, gerakan acaknya tampaknya telah mencapai setidaknya tingkat ke-8 dari Raja Abadi. Seberangi dunia sesuka hati. Mengerikan, ini sungguh mengerikan. Namun, yang Hei Guang tidak ketahui adalah apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es dari kekuatan tempur Wu Yun yang sebenarnya. Wu Yun saat ini, belum lagi alam abadi tingkat 8, dengan seluruh kekuatannya, bahkan kultivator alam Taiksu tingkat ke-5 hanya bisa menunggu kematian. Ayo pergi, Hei Guang, jangan kaget, bawa aku kembali ke keluargamu dulu dan cari tempat tinggal. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan di dunia iblis. Kata Wu Yun ringan. Baiklah, kampung halamanku adalah rumah Yun Yao 3000 mil jauhnya dari sini, ikut aku. Hei Guang segera bereaksi dan menunjuk ke arah depan dan berkata, Rumah Yun Yao, gumam Wu Yun. Setelah didengar oleh Hei Guang, dia menjelaskan, rumah Yun Yao, yang kalian sebut kota sebagai manusia, disebut rumah Yun Yao karena pemilik istana bernama Yun Yao, jadi dia menamainya langsung dengan namanya. Oh, Yun Yao, apakah dia kuat? Wu Yun hanya bertanya dengan santai. Hei Guang tersenyum ringan dan berkata, itu tidak terlalu kuat, itu hanya di alam Taiksu tingkat 9. Rumah Yun Yao kami hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil yang tidak mencolok di seluruh dunia iblis, tidak layak disebutkan. Namun, itu sebelum saya memasuki alam luas. Sekarang, Yun Yao seharusnya sudah menerobos Taiksu dan mencapai alam Kongming. Oh, Wu Yun mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, Hei Guang, tolong beritahu aku bagaimana tata letak seluruh dunia iblis. Apa pembagian kekuatan besar dan kecil? Sebenarnya, inilah yang paling dikhawatirkan Wu Yun. Jika Anda ingin menemukan Xiao Jin dan yang lainnya, Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah dunia iblis. Bab 1629 Rumah Yun Yao. Pembagian wilayah dan kekuasaan di dunia iblis. Hei Guang memandang Wu Yun dengan sedikit terkejut, tapi dia tidak bertanya lagi. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Tuan Wu Yun, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang seluruh dunia iblis. Karena rumah Yun Yao tempat saya berada hanya dapat dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil di dunia iblis. Namun, saya mungkin masih mengetahuinya. Di dunia iblis kita, wilayah umum dibagi menjadi prefektur, domain, dan kota utama. Mungkin terdiri dari 3 bagian ini. Seperti namanya, prefektur adalah yang terkecil, dan satu domain seringkali memerintah puluhan orang. Ratusan, atau bahkan ratusan kota. Dan raja suatu wilayah, yang juga kami sebut Raja Iblis, adalah satu-satunya pemimpin yang memerintah kota-kota ini. Mereka memiliki istana raja wilayahnya sendiri. Adapun kota utama,
maka itu adalah wilayah di luar wilayah, biasanya ditempati oleh beberapa kekuatan teratas di dunia iblis. Biasanya, kekuatan besar menempati kota utama. Dan wilayah kota utama juga bisa besar atau kecil. Bahkan mencapai tingkat domain, atau bahkan melebihi domain. Yang kecil setidaknya sebesar setengah domain. Jangan lihat raja-raja iblis yang memerintah seluruh wilayah, dan memerintah sektor kekuatan yang begitu besar. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar kuat di kota utama, raja iblis penguasa wilayah kita masih tertinggal jauh. Dari segi kuantitas, tidak ada yang pernah melakukannya baik di domain atau kota utama. Statistik. Wilayah dunia iblis terlalu besar, dan mereka yang memiliki kemampuan rendah tidak dapat dihitung sama sekali, dan raja iblis yang benar-benar mampu terlalu malas untuk melakukan statistik membosankan seperti itu. Mendengar kata-kata fasih He Guang, Wu Yun sebenarnya mendengarkan garis besar pidato panjang itu. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, "Oh, domain, dan kota utama. Sepertinya jika kamu ingin menemukan Xiao Jin dan yang lainnya, setidaknya kamu harus pergi ke istana Pangeran Domain, atau bahkan kota utama." Berpikir, selama ini, kami memiliki gambaran kasar tentang masalah ini. Namun, Wu Yun tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Dilihat dari nada bicara He Guang, apakah itu istana Pangeran Domain atau kekuatan utama di kota utama, mereka adalah penguasa absolut di dunia iblis. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Terlebih lagi, dia adalah tubuh manusia. Meskipun dia berhasil menyembunyikan auranya, dia dalam bahaya terekspos kapan saja di hadapan makhluk sekuat itu. Di dunia monster ini, begitu identitasnya sebagai manusia terungkap, dia mungkin akan mati. Ayo pergi ke keluarga He Guang dulu. Ini bukan dunia manusia. Jika aku ingin maju, aku harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Setelah beberapa pemikiran, Wu Yun berbisik di dalam hatinya. Kemudian dia mengesampingkan pikirannya, mengikuti He Guang sepanjang jalan, dan mulai mengapresiasi pemandangan sekitarnya. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di dunia iblis ini juga sangat indah. Setidaknya, dia belum pernah melihat pemandangan indah seperti itu di negeri dongeng para penguasa. Tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa lega, dunia peri manusia tidak sebaik dunia iblis ini. Itu karena negeri dongeng para penguasa awalnya adalah penjara tempat para bajingan itu dipenjara. Izinkan saya bertanya, pemandangan indah apa yang ada di penjara? Melihat Wu Yun terdiam, He Guang yang berada di depan juga terdiam. Namun, Wu Yun masih bisa melihat bahwa kecepatan He Guang mulai meningkat secara bertahap. Di depan, samar-samar dia bisa merasakan aura sekelompok besar pembudidaya iblis. Sepertinya kita akan sampai di rumah Yunyao tempat keluarga He Guang berada. Alasan mengapa He Guang secara bertahap mempercepat langkahnya mungkin karena kerinduannya akan kampung halaman. Menurut He Guang, sudah beberapa tahun sejak dia meninggalkan rumah Yunyao dan pergi ke wilayah Changbang. Tak heran jika saya merasa rindu kampung halaman setelah bertahun-tahun jauh dari rumah. Kita sudah sampai. Tiba-tiba, He Guang berkata dengan penuh semangat, sambil menunjuk ke sebuah kota dengan banyak bangunan di depannya dan meliputi area yang sangat luas. Rumah Yunyao, di negeri dongeng manusia kita, seharusnya disebut kota Yunyao. Wu Yun mengangkat matanya dan dengan hati-hati melihat ke kota besar dan megah dengan banyak bangunan di depannya, dan bergumam. "Wu Yun, kamu baik-baik saja?" He Guang tiba-tiba berbalik dan bertanya. Wu Yun mengerutkan kening. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud He Guang dengan pertanyaannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, apakah kamu belum mencobanya sebelumnya?" Selama monster tua tingkat atas itu tidak muncul, pada dasarnya, hanya sedikit orang di bawah tingkat Dao-Dao dapat melihat identitasku. Ngomong-ngomong, kalian, tidak mungkin rumah Yunyao masih memiliki seorang kultivator di awal Dao besar, kan? Itu tidak mungkin. He Guang tersenyum tipis, dan melanjutkan, "Jangan bicara tentang rumah Yunyao kami. Bahkan seluruh area di mana rumah Yunyao kami berada di wilayah Ciyao, tidak banyak penggarap alam Dao Daceng Agung. Biasanya,
Klan iblis yang kuat yang telah mencapai alam daceng tingkat ke-9 dan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah dan raja iblis. Jangan tertipu oleh domain yang luas. Pembangkit tenaga listrik top yang padat itu membutakan mata mereka. Kebanyakan dari mereka yang berani melakukannya pergi ke alam luas adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri dan memiliki kekuatan mengerikan. Itu sebabnya kita bertemu begitu banyak pembangkit tenaga listrik top di sana. Sungguh di luar, sebenarnya sulit untuk melihat ahli top itu. Aku mengerti. Menghadapi Hei penjelasan Guang, Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami hal ini. Jika seluruh dunia iblis seperti alam Changwu, dengan orang-orang kuat di awal alam Dao besar di mana-mana, saya khawatir dunia iblis akan menyatukan seluruh dunia peri sejak lama. Segera, Hei Guang membawa Wu Yun ke gerbang rumah Yun Yao. Di gerbang kota, diukir 3 karakter Yun Yao Fu dengan 3 karakter naga dan burung phoenix menari. Namun, gerbang kota terbuka. Ada kebebasan masuk dan keluar, dan banyak orang keluar masuk gerbang kota satu demi satu. Semuanya muncul dalam wujud manusia. Wu Yun melihat secara umum, dan menemukan bahwa hanya sedikit dari orang-orang ini yang benar-benar kuat. Bahkan mereka yang baru mencapai tingkat negeri dongeng manusia merupakan mayoritas. Tampaknya hal itu juga membenarkan dugaan Wu Yun sebelumnya bahwa mereka yang baru naik dari alam bawah biasanya memulai dari daerah terpencil ini. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Jin dan yang lainnya juga seharusnya keluar dari daerah terpencil ini. Faktanya, Wu Yun masih memiliki beberapa harapan, sekarang kurang dari setahun sebelum dia naik. Sedangkan untuk Xiao Jin dan yang lainnya, waktu kenaikan mereka seharusnya jauh lebih lambat daripada miliknya. Meskipun kekuatannya meningkat pesat dalam waktu kurang dari setahun, Xiao Jin dan yang lainnya mungkin tidak memiliki kesempatan sebaik itu. Mungkin, mereka bisa ditemukan di kota-kota di daerah terpencil tersebut. Sepanjang jalan, monster dan binatang muncul satu demi satu. Kedatangan Wu Yun dan Hei Guang tidak menarik perhatian monster tersebut. Lihat, ini jalan tersibuk di rumah Yun Yao kita. Penjual ini semua mencari atau menjarah harta langka dari mana-mana untuk menjual batu kristal iblis. Kalau begitu, sisi itu adalah arah rumah Yun Yao. Keluargaku berada di arah yang berlawanan dengan rumah Yun Yao. Setelah memasuki kota rumah Yun Yao, Hei Guang tampak sangat bersemangat dan terus memperkenalkannya kepada Wu Yun. Wu Yun mendengarkan secara selektif. Namun, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Itulah yang dikatakan Hei Guang. Orang-orang ini menjual berbagai harta karun dengan imbalan kristal iblis. Apa itu kristal iblis? Bab 1630 Rumah Yun Yao, Tuan Muda Kedua. Wu Yun bertanya. Hei Guang menjelaskan dengan sabar, kristal iblis ini adalah sesuatu yang harus Anda lalui di dunia iblis. Jika tidak, akan sulit untuk bergerak maju. Apapun yang Anda lakukan, Anda memerlukan kristal iblis. Beli ramuan, senjata, obat-obatan peri dan beberapa harta langka juga membutuhkan kristal iblis untuk ditukarkan. Ini adalah aturan dunia iblis kita. Barang apapun harus ditukar dengan kristal iblis. Harta dengan nilai yang sama jarang ditukar satu sama lain. Tentu saja, aturan ini hanya berlaku bagi kita, kecuali para ahli top. Dan kristal iblis ini juga memiliki nilai yang berbeda. 1 kristal hitam setara dengan 1000 kristal iblis. 1 batu kecubung setara dengan 10.000 batu kristal iblis. Dan yang paling berharga, 1 yuan kecubung, dapat ditukar dengan 100.000 batu kristal iblis. Oh, itu dia. Hei Guang. Wu Yun mengangguk diam-diam setelah mendengar pembicaraan itu. Dia mulai penasaran dengan dunia iblis ini. Secara umum, ini adalah pemahaman bawah sadar Wu Yun selama ini. Menurutnya, manusia adalah makhluk paling cerdas, dan menukar harta dengan mata uang juga merupakan hal yang dilakukan manusia. Namun kini sepertinya konsepnya kurang tepat. Untuk saat ini, dunia iblis, sampai batas tertentu, mungkin lebih disiplin daripada dunia manusia. Setidaknya, itu tidak akan kalah. Menurutku kekuatan para pedagang ini tidak terlalu kuat. Apakah kamu tidak takut seseorang merampok mereka jika mereka menjualnya secara terang-terangan? Wu Yun bertanya tanpa sadar. Merampok. Hei Guang menatap Wu Yun dengan tidak percaya,
lalu berkata sambil tersenyum, aku baru saja berkata, ini adalah aturan dunia iblis, dan para pedagang ini dilindungi oleh aturan ini. Setelah dilanggar, akan ada konsekuensinya. Tim penegakan hukum alam iblis akan menanganinya. Siapapun yang berani merebutnya akan berumur panjang. Bahkan jika Tuan Yunyao datang, dia harus mengikuti aturan. Oh, Wu Yun mengangguk dengan santai. Tiba-tiba, dia berhenti tiba-tiba dan melihat ke sebuah warung di pinggir jalan. Hah, ini. Pemilik warung ini memiliki tubuh berotot berwarna gelap, janggut yang tidak dicukur, dan perawakan tinggi 2 hingga 3 meter. Tentu saja, yang menarik perhatian Wu Yun adalah gulungan yang dia jual. Gulungan itu belum dibuka, jadi dia tidak bisa melihat dengan cukup jelas, tetapi kata alkimia pada gulungan itu segera menarik perhatiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik dalam kebingungan. Baru saja, Hei Guang mengatakan bahwa batu kristal iblis ini dapat ditukar dengan ramuan dan barang lainnya. Mungkinkah ada juga alkimia di dunia iblis? Mencari alkimia di dunia peri, tetapi saya belum pernah menemukannya. Meskipun itu adalah paviliun harta karun dalam dari Sekte Abadi Daowu, dan tidak ada koleksinya. Apakah saya seberuntung itu? Apakah saya bertemu dengannya di sini? Melihat bahwa Wu Yun tidak mengikuti, Hei Guang menoleh ke belakang dan segera kembali ke sisi Wu Yun. Mengikuti pandangan Wu Yun, dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Wu Yun, ini adalah alkimia dunia iblis kita. Namun, dikatakan sebagai dunia iblis, tetapi sebenarnya ini adalah salinan alkimia manusia Anda. Tapi, ini sebagian besar yang dijual di jalan adalah palsu. Berhentilah mencari dan pergi. Tidak diragukan lagi, perkataan Hei Guang didengar oleh pemilik kios Hei Zuang. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan tidak senang, Sobat, jangan bicara omong kosong, keterampilan alkimia saya asli. Saya mendapatkannya dengan susah payah dan 9 kematian. Saya hanya mendapatkannya dengan susah payah. Jika Anda merindukan keluarga ini dan ingin menemukannya lagi, itu tidak akan semudah itu. 100.000 kristal iblis, atau 1 yuan kecubung. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membelinya kembali dan mencobanya. Jika palsu, gandakan kompensasi akan dibayarkan. Saya memiliki kepala yang menunggu Anda untuk memenggalnya kapan saja. Hei, saya mendengar Anda membual tentang 100.000 kristal iblis ini. Jika Anda melarikan diri, di mana saya akan menemukan Anda? Kata Hei Guang dengan menghina. Setelah mengatakan itu, dia menjemput Wu Yun dan hendak pergi. Namun, Wu Yun tidak berencana untuk pergi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, menurutku gulungan ini tidak palsu. Pemilik kios, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Wu Yun bertanya pada pemilik kios yang berkulit hitam dan kuat. Hei, adik kecil ini punya mata yang bagus untuk itu. Pemilik kios yang berkulit hitam dan kokoh itu berkata sambil tersenyum, tentu saja kamu bisa melihatnya, tapi kamu harus membayar dengan satu tangan dan mengirimkan barang dengan tangan yang lain. Pertama-tama kamu memberikan deposit sebesar 50.000, dan setelah memeriksa barangnya, kami akan membayar sisa batu kristal iblis. Mendengar ini, Hei Guang hendak marah, tapi dia hanya mendengar Wu Yun mengangguk dan berkata, oke. Dua kata sederhana ini membuat Hei Guang langsung membeku. Menatap Wu Yun dengan tidak percaya, 100.000 kristal iblis, apakah ini oke? Bahkan keluarga kecil di rumah Yunyao, seperti keluarga mereka, hanya dapat memperoleh sekitar 100.000 kristal iblis setahun. Singa menanyakan harga, tapi Wu Yun tetap setuju. Saat Hei Guang terkejut, Wu Yun menoleh. Hei Guang, apakah kamu punya 50.000 kristal iblis? Berikan padanya dulu, dan aku berhutang padamu. Aku, ini. Tidak, ini bukan pertanyaan apakah aku berhutang padamu atau tidak. Kemana aku bisa pergi mendapatkan begitu banyak? Hei Guang tidak tahu harus menjawab apa. Belum lagi 50.000, dia bahkan tidak punya 500. Tidak, Wu Yun mengerutkan kening dan melihat gulungan di tangan pemilik kios hitam itu lagi. Saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk merebutnya. Karena dia diam-diam menggunakan teknik menusuk pupil untuk melihatnya, dan gulungan alkimia itu nyata. Meskipun salinannya mungkin rusak,
itu pasti yang paling dia butuhkan saat ini. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, mempelajari cara membuat alkimia adalah keterampilan yang penting. Padahal dia sudah sangat ahli dalam bidang alkimia ketika berada di dunia fana. Namun, di dunia abadi, teknik alkimia yang digunakan di dunia fana tidak akan berfungsi lagi. Sama seperti seni pemurnian senjata, ia harus dipandu oleh seni alkimia dunia peri. Pada saat ini, pikiran Wu Yun berputar cepat. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada gulungan alkimia ini dan harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Jika Anda tidak memiliki kristal iblis, pikirkan cara lain. Namun, saat Wu Yun sedang berpikir, suara acuh tak acuh datang dari jauh. Jangan menempati posisi itu jika kamu tidak membelinya. Saya ingin gulungan alkimia ini dan 100.000 kristal iblis. Bisakah lebih sedikit? Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Hei Guang melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Saya melihat seorang pemuda berpakaian putih, berjalan ke arah saya, wajahnya dingin dan penuh kekacauan. Wu Yun hendak bertanya pada Hei Guang siapa orang ini. Namun pemilik warung berbentuk hitam tiba-tiba berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan muda kedua, kunjungan Tuan muda kedua dari rumah Yunyao benar-benar membuat tempat ini bersinar. Untuk harganya, mudah untuk mengatakannya. Karena yang kedua tuan muda telah datang sendiri sekarang, 80.000, bagaimana kalau 80.000? Oke. Mendengar ini, tuan muda kedua dari istana Yun memandang pria berbaju merah di sebelahnya. Dia berkata dengan tenang, beri dia 80.000 kristal iblis. Saat dia selesai berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya ke arah gulungan itu. Melihat ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia memahami lebih baik dari siapapun betapa sulitnya menemukan gulungan alkimia abadi ini. Dia juga tahu lebih jelas betapa dia sangat membutuhkan gulungan alkimia ini. Jika Anda merindukan desa ini, Anda akan sangat merindukan toko ini. Bagaimana dia bisa menyaksikan apa yang dia inginkan dengan hati-hati diambil oleh orang lain? Tepat ketika tuan muda kedua dari rumah Yunyao mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Wu Yun tiba-tiba mengambil tindakan dan memblokir tuan muda kedua dari rumah Yunyao. Dia berkata dengan tenang, sobat, saya menyukai ini dulu. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Bagaimana masuk akal bagi orang yang terlambat seperti Anda untuk membelinya terlebih dahulu? Melihat Wu Yun pergi untuk menghentikan tuan muda kedua dari rumah Yunyao, wajah hitam Hei Guang langsung membuatnya mereka semua kaget. Dan tuan muda kedua jelas tidak menyangka akan ada orang yang berani menghentikannya di kota rumah Yunyao. Wajahnya langsung menjadi gelap. Pria berbaju merah di sampingnya juga memasang tatapan dingin di saat yang bersamaan. Menatap Wu Yun, dia berkata dengan dingin, singkirkan tanganmu. Jika tuan muda kedua saya mengatakan ya, itu kesepakatan. Minggir, hidup. Jangan menyingkir, mati.